استغفر الله العظيم استغفر الله وصلى الله على هذا بالله تقبل وتمنى رسول الله إلى حضرة رسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت الكرام والصحابة والقرابة وتابعين وجود جميع الأئمة والدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة في الدنيا والدنيا والآخرة على من وعد سلفنا الصالحون بسر النبي وعلينا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta sahabat dan kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Malam hari ini kita majelis ta'lim. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab, namun kita memperingati daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masih berada di dalam bulan Rajab, bulan yang agung, maka kita memperingati, mengambil berkah daripada bulan yang agung ini, daripada menceritakan kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah, kata ulama, Rajab itu diambil daripada asal kata tarjib. Makna tarjib artinya adalah agung. Dinamakan bulan Rajab karena Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang dimuliakan. Dan Rajab itu terdiri daripada 3 huruf, yaitu Ra, Jim dan Ba. Ra itu adalah, ujar ulama mengatakan rahmatullah, Jim itu adalah judullah, dan Ba itu adalah birrullah. Ra itu maknanya rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim itu adalah judullah, kemurahan Allah. Dan Ba itu adalah birrullah, kebaikan-kebaikan daripada Allah. Orang yang mengisi ibadah di bulan Rajab, maka dia akan diberikan oleh Allah kasih sayang Allah, diberikan oleh Allah kemurahan daripada Allah, dan juga dia akan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab ini salah satu di antara bulan haram.
atau bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Dinamakan dengan bulan haram. Makna haram di sini artinya bisa sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diharamkan. Dan juga haram bisa bermakna yang dihormati. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena bulan ini adalah bulan yang dihormati. Dihormati daripada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bukan daripada perilaku umat Islam. Apabila orang melakukan ibadah di bulan Rajab, maka semua amal ibadahnya tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan begitu juga orang yang menodai daripada kehormatan bulan Rajab dengan melakukan maksiat kepada Allah, nah maka dosa-dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab ini ada makna nama-nama yang diberikan kepada bulan Rajab. Bahkan ada ulama menyebutkan nama Rajab ini sampai 14 nama. Ada ulama menyebut Rajab ini adalah dengan bulan Rajab Asab, Rajab al-Asab. Nah, mana asab di sini artinya adalah ditumpahkan. Nah, disebut dengan Rajab al-Asab karena semua rahmat Allah, semua kebaikan-kebaikan Allah akan ditumpahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengisi daripada amal ibadah di bulan Rajab. Jadi semua kebaikan-kebaikan Allah, rahmat-rahmat Allah, ampunan-ampunan Allah, ini akan Allah tumpahkan habis. Allah akan memberikan secara beluruk bahasa kita lah kepada orang yang mengisi daripada amal ibadah di bulan Rajab. Nah, oleh karenanya dinamakan Rajab ini dengan Rajab al-Asab. Dan juga Rajab ini juga bisa diberi nama dengan Rajab al-Asam. Asam dalam bahasa Arab itu artinya adalah tidak mendengar atau tuli. Nah, dinamakan bulan Rajab al-Asam karena di bulan Rajab ini tidak ada terdengar peperangan. Di zaman dulu itu orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy itu mereka itu dengan menghormati bulan-bulan haram, mereka berhenti daripada berperang. Dalam setahun itu 4 bulan yang mereka itu tidak berperang, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Termasuk bulan Rajab ini mereka berhenti daripada berperang karena menghormati daripada bulan Rajab. Lalu dinamakanlah Rajab ini Rajab al-Asam, Rajab yang tidak terdengar suara peperangan. Dan juga Rajab ini juga diberi nama Rajab Mudhar. Mudhar ini adalah satu kabilah atau satu kelompok orang-orang Mudhar. Orang-orang yang berdiam sekelompok orang dinamakan orang Mudhar. Nah, kenapa dinamakan Rajab Mudhar? Karena orang-orang Mudhar mereka itu apabila datang bulan Rajab sangat menghormati daripada bulan Rajab ini. Bahkan melebihi daripada menghormati bulan-bulan yang lain. Akhirnya karena mereka begitu memuliakan bulan Rajab oleh orang-orang Mudhar ini, lalu disematkanlah nama Rajab itu dinamakan Rajab Mudhar, karena Rajab ini seolah-olah adalah milik daripada orang Mudhar. Mereka memuliakan daripada bulan Rajab. Dan juga Rajab bisa diberi nama, kata ulama, Rajab Rajam. Rajab Rajam. Nah, kenapa dinamakan Rajab Rajam? Karena di bulan Rajab ini Allah merajam daripada syaitan-syaitan, sehingga para syaitan itu dikatakan tidak bisa menyakiti orang yang beriman ketika datangnya bulan Rajab. Allah merajam daripada syaitan-syaitan yang ingin menyakiti orang-orang yang beriman di bulan Rajab. Lalu dinamakanlah Rajab ini dengan nama Rajab Rajam. Nah, jadi bahkan ulama tadi menyebutkan Rajab ini sampai namanya itu ada 14 nama daripada bulan Rajab. Dan juga dikatakan bahwasanya Syekh Muhammad Amin Kurdi, beliau mengatakan dalam kitab beliau Dhau'us Siraj, apabila datang bulan Rajab ini Allah menyuruh kepada hamba-hambanya, kata Allah ala inna syahra taubah qad istahalla fatuba liman istaghfarallahi bih.
Ujar Allah mengatakan, ketahuilah wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan taubat. Maka beruntunglah, kata Allah, daripada orang-orang yang meminta keampunan daripada bulan Rajab. Jadi Allah menyeru-nyeru kita, memanggil-manggil kita ketika datangnya bulan Rajab. Allah memanggil, ya Allah, ini bulan keampunan, bulannya taubat. Apabila hendak mendapat taubat daripada Allah, nah di saat inilah, kata Allah, kita memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bulan Rajab ini banyak fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan. Ada keutamaan istighfar bulan Rajab, ada keutamaan tasbih bulan Rajab. Dan bahkan di akhir daripada Jumat bulan Rajab ini ada satu amalan yang mungkin kita itu rancak mendengar, ataupun yang paling kita ingatkan itu di akhir Jumat bulan Rajab ini adalah membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, adalah ketika khatib berada di atas mimbar. Nah ini fadilatnya, dikatakan siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali, maka setahunan itu duitnya tidak akan putus-putus. Apabila putus kada payu duitnya, ya kalau lah. Dan insya Allah selama setahun itu tidak akan kesulitan duit. Namun kesulitan daging insya Allah rancak aja. Lalu seumur hidup pada soalnya kesulitan duit, ya kalau lah. Kesulitan daging ayam, daging sapi rancak aja. Dan memang mujarab, kata ulama lah, amalan ini mujarab, sudah teruji, sudah tercoba. Apabila membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pada Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khatib sedang berada di atas mimbar, nah maka duitnya selama setahun, rezekinya itu selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi mengatakan kantongnya itu tidak akan pernah kosong daripada duit. Nah, sekalipun duitnya berhutang juga kira-kira, yang penting baisi, ya kalau. Coba aja kita amalkan, nah, insya Allah ini fadilatnya sudah teruji lah, sudah mujarab. Nah cuman membacanya itu kena jangan rahatan khatib mahutbah. Apabila khatib mahutbah aja kena ujar Bilal, napa paman laga fala jum'atalah, siapa yang berbuat laga maka dia tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Jadi yang paling baik sudah nang kita gawi di saat khatib berkhutbah itu mendengarkan khatib berkhutbah, jangan apa-apa, bacaan jangan, apalagi bepander. Nah termasuk membaca Ahmad Rasulullah tadi jangan dibaca ketika khatib sedang berkhutbah. Nah lalu apabila membacanya apabila khatib naik ke atas mimbar, nah itu kan karena Bilal biasanya azan dah, azan. Nah di saat azan itu bisa aja membaca kita, membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, nah dibaca. Nah kemudian paling baik juga di saat Bilal azan itu ketika khatib di atas mimbar, jangan di saat Bilal itu mengumandangkan azan bacaan-bacaannya ketika diucapkan oleh Bilal. Jadi antara-antaranya itu, apabila ujar Bilal Allahu Akbar Allahu Akbar, nah rahatannya membaca Allahu Akbar itu jangan membaca dulu. Apabila Bilalnya diam menarik napas, baca dulu sekali, kedua kali, berapa kali kedapatnya. Karena pulang Allahu Akbar Allahu Akbar, rahatan membaca itu jangan membaca juga kita, dengarkan apa nih bacaan Bilal ketika azan tadi. Nah kemudian di antara kalimat-kalimat azan itu hanya kita baca biar dapat 3 kali ke antara-antaranya itu. Nah itu insya Allah apabila sampai tuntung azan dikumandangkan tadi, tuntung 35 kali tadi. Dan bertasbih lah, pakai tasbih ataupun dihitung bujur-bujur lah, jangan labih, jangan kurang. Karena ngaran kunci itu kan biasanya apabila labihan ringgitnya itu kada mau terbuka kunci. Labihan kada kawa, kurang kada kawa. Nah kawa tuh pas ya, kalau pas 35. Babinian pun kawa aja membaca itu juga amun hendak kalau lah. Tapi yang mana mendengar orang azan, misalnya nih rumah parak masjid mendengar apabila khatib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujar khatib, oh berarti di khatibnya dari mimbar, nah baca di rumah bisa aja. Atau abahnya di masjid misalnya mau SMS nih, WA misalnya, emaknya nih khatib emaknya di mimbar sudah, nah baca. Nah bisa aja membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Atau membacanya itu di antara 2 khutbah. Apabila khatib duduk khutbah pertama, nah antara 2 khutbah itu bagus jadi baca di situ. Nah, cuman karena biasanya waktunya itu kan antara 2 khutbah itu singkat tuh lah, namun sampai 35 tuh bisa kada cukup.
Pada cukup waktu nang 35 kali tadi membaca. Ya pokoknya di antara jangan khatib berkhutbah, jangan rahatan Bilal sedang mengumandangkan azan, di antara-antaranya itu. Nah, kemudian juga di bulan Rajab ini kejadian yang masyhur di tengah-tengah kita yang terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadian tersebut adalah kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj ini disebutkan oleh ulama di antara sebabnya itu yang pertama adalah pernah antara langit dengan bumi itu berdebat. Disebutkan dalam kitab Durratul Wa'idin. Ujar bumi mengatakan, wahai langit, di tempatku ini, di bumi ini ada sesuatu pemandangan-pemandangan yang indah. Ada sungai-sungai, ada lautan, ada pepohonan, ada gunung-gunung, sesuatu yang indah-indah itu ujar bumi ada di tempatku. Nah, sedangkan di tempat ikam pang apa wahai langit yang ikam banggakan? Ujar langit mengatakan di tempatku ada sesuatu yang bercahaya, bintang-bintang ada, bulan ada, matahari ada, sesuatu yang berterang benderang ada di tempatku ujar langit. Nah, ketika itu sama antara langit dan bumi, debat pertama menang satu-satu. Nah, kemudian debat kedua pulang ujar bumi, di tempatku ini ada satu buah bangunan yang mana bangunan tersebut dijadikan tawaf oleh seluruh umat manusia, oleh umat muslim. Tempat tersebut dijadikan tawaf orang beriman, dijadikan tawaf oleh orang-orang saleh, orang wali-wali dan nabi-nabi. Nah, tempat tersebut ujar bumi adalah Ka'bah, dan Ka'bah tersebut letaknya ada di tempatku di bumi. Ikampang ujar bumi adalah yang ikam banggakan selain daripada ampunku itu. Ujar langit di tempatku pun ada. Di tempatku ini ada sebuah tempat yang mana dijadikan tawaf oleh para malaikat. Jadi malaikat yang tawaf di tempat tersebut. Nah, tempat tersebut namanya adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini dikatakan adalah tempat tawaf seluruh para malaikat. Bahkan dikatakan ketika mulai awal diciptakan Baitul Ma'mur sampai hari ini, sampai hari kiamat, itu setiap harinya masuk sebanyak 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tersebut. Ketika dia masuk, malaikat 70.000 tadi kada keluar lagi. Esok pulang masuk pulang 70.000 malaikat kada keluar lagi. Nah, di tempat itulah para malaikat melakukan tawaf di dalam Baitul Ma'mur tersebut. Kita bayangkan berapa banyaknya jumlah malaikat yang sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur tadi. Semenjak Allah menciptakan sampai hari ini, setiap harinya itu masuk 70.000 malaikat dan kada keluar lagi. Nang masuk itu malaikat hanyar pulang. Jadi jumlah malaikat ini jauh lebih banyak daripada kita umat manusia. Nah, dikatakan Baitul Ma'mur itu adalah tempatnya itu tepat di atas Ka'bah. Jadi porosnya atau tarik, apabila kita tarik itu garisnya itu tepat berada di atas Ka'bah. Apabila kita gugurakan batu umpama, kita tarik lurus sampai ke bumi, itu tepatnya adalah di atas Ka'bah letaknya. Jadi Baitul Ma'mur tawafnya para malaikat dan Ka'bah adalah tawaf daripada orang-orang muslim. Nah, kemudian yang ketiga pulang ujar bumi, di tempatku ini ada satu orang laki-laki, orang yang paling agung, yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat Nabi Muhammad inilah semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Dan ikam pun wahai langit ujar bumi, seandainya bukan karena Nabi Muhammad tidak Allah ciptakan nih kan. Jadi sebab Nabi Muhammad lah semua alam semesta ini Allah menciptakan. Ujar Allah dalam hadis kursi, laulak lama khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan daripada alam semesta ini. Dan seorang laki-laki tersebut ujar bumi adalah dia itu berdiam di bumi, andakannya di bumi. Jadi ikam itu ujar bumi kalah lawan aku wahai langit. Nah, ketika itulah debat yang ketiga inilah dikatakan langit itu kada kau membalas. Kenapa? Jawaban sudah habis, kada lagi yang dibangga-banggakan. Karena semua makhluk di alam semesta ini tercipta disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itulah langit menangis. Nah, makanya sebab hujan hari ini diantaranya adalah bekas-bekas daripada langit menangis. Sebab dahulunya berdebat lawan siapa? Lawan bumi, kalah. Akhirnya menangis si langit, kegandangan kalah nih bahari. Malam ini kan kegandangan bahari kalah lawan bumi, berdebat menangis langit nih. Tapi insya Allah hujan rahmat saja lah.
ilmu alam itu kan mengatakan hujan ini adalah apabila terjadi panas, kemudian air laut itu menguap dan naik ke atas langit, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan awan, awannya mencair lalu jadi hujan. Tapi mau dipikirkan pulang apabila hujan semingguan bang, apabila menguapnya ya kamu kan sing panas-panas hari hujan semingguan hujan terus nih anu jar apa ngarannya nih nang di sana nama nguap jangan air laut di situ nama nguap lalu berpindah napa bergeser awan tadi amun salaman pak hujan sakalsel hujan pak di awan nang di mana nang bergeser ya kalau itu dipikirkan secara akal kita aja lah. Cuman intinya ya Allah juga pernah menghendaki hujan, walaupun kadang ada awan pun kadang-kadang bisa aja mendasak hujan. Nah itu diantara salah satu diantara terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah lalu ketika itu langit meminta kepada Allah, ya Allah tolong ulun rasakan daripada diinjak oleh kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bumi hujan langit didiami oleh Nabi Muhammad dan diinjak oleh kaki mulia Nabi Muhammad, ulun pun hujan langit hendak juga merasakan bagaimana diinjak oleh kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah Allah mengabulkan daripada permintaan langit dan kemudian Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum di Isra dan di Mi'rajkan terlebih dahulu hati Nabi kita Muhammad itu dibedah, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nah, cuman yang perlu kita garis bawahi, Nabi Muhammad ini dibedah itu bukan berarti hati Nabi Muhammad itu kotor. Hati Nabi kita Muhammad itu bersih. Orang yang paling bersih hatinya itu hanya Nabi kita Muhammad. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Ali, zaduhu tuhuran ala tuhurin. Malaikat Jibril itu membedah hati Nabi adalah untuk menambah kesucian di atas kesucian, bukan membersihkan sesuatu yang kotor. Nah, dikatakan juga oleh ulama, Jibril itu membedah hati Nabi adalah untuk membuang daripada jalur-jalur ataupun tempat-tempat masuknya syaitan ke dalam tubuh kita. Jadi syaitan itu dikatakan dia masuk, ujar Nabi dalam hadis itu, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia ini melewat peredaran darah. Jadi melewat saluran-saluran ada yang dimasuki oleh syaitan. Nah, saluran itulah yang dibuangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan setelah dibersihkan hati Nabi, dibuangi aliran-aliran syaitan tersebut. Nah, kemudian ditumpahkanlah ke hati Nabi Muhammad itu hikmah. Ditumpahkanlah ke hati Nabi Muhammad itu sifat hilim, sifat tidak pemarah. Ditumpahkan ke hati Nabi Muhammad adalah ilmu dan kemudian daripada iman. Setelah itu dikembalikanlah hati Nabi kita Muhammad dan distempallah ketika itu dengan stempel khatamun nubuwah ataupun tanda-tanda kenabian. Jadi Nabi kita Muhammad itu stempelnya itu dikatakan berada di pundak sidin, di belakang sidin. Nah, atau di bertundun bahasa kita adalah itu tulisannya itu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Dikatakan semua nabi-nabi terdahulu itu semuanya ada khatamun nubuwahnya, ada tanda-tanda kenabiannya. Nah, cuman khatamun nubuwah nabi-nabi terdahulu itu mereka memiliki tandanya itu di ujung jari-jari mereka. Ada sejenis yang kayak daging tumbuh. Tapi bukan butir lah, bukan butir. Tapi daging tumbuh nang halus itu menandakan ciri daripada nabi. Kalau kita mengaku kena berbutir tangan pun aja nabi aku nih jar. Pada nabi nih kira cirinya apa aja ada butir di tangan. Nah, Nabi kita Muhammad berada khatamun nubuwahnya itu dibelikat atau diberi tundun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad sebelum beliau berangkat tadi beliau dibedah, dibersihkan. Nah, ini pelajaran kepada kita, hikmah yang bisa kita ambil. Artinya kita itu apabila hendak berjumpa dengan Allah, hendak bertemu dengan Allah, maka hendaknya kita itu dibersihkan hati kita. Hendaknya disucikan hati kita. Kita hendak sembahyang aja disyaratkan itu harus suci daripada hadas dan najis. Zahir bersih, kemudian hati kita pun juga harus bersih. Makanya orang sembahyang itu harus bersih zahir daripada najis dan hadas. Kemudian hatinya pun ketika sembahyang harus khusyuk kepada Allah. Orang itu tidak akan bisa khusyuk kepada Allah selama hatinya itu masih rigat, selama hatinya itu masih banyak dosa. Nah, makanya kita apabila anak sembahyang itu baca istighfar, minta ampun kepada Allah, minta berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijagakan Allah hati kita daripada ketidakkhusyuan kepada Allah.
Nah, ini perlu kita membersihkan hati kita, zahir dan batin kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Nabi Muhammad pun dibersihkan dada beliau sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hikmah yang bisa kita ambil, kita ini apabila ingin berhadapan dengan seorang guru, maka hendaknya menjaga hati daripada berburuk sangka lawan guru. Apabila anak belajar lawan guru, menghadap seorang guru, maka jaga hati kita terlebih dahulu, jangan sampai ada buruk sangka di hati lawan guruan. Jangan sampai ada nang kada baik di hati kita tentang guru kita. Nah, mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong tutupi akan aib-aib guru ulun di mata ulun. Jangan sampai ulun melihat keaiban guru-guru ulun. Nah, doanya dibaca itu nang dibaca oleh ulama-ulama kita, Allah masur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tuzhib barakata ulumihim anna. Ya Allah, tutupi akanlah aib-aib kami dan tutupkanlah aib-aib guru-guru kami, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu daripada guru-guru kami. Kenapa? Karena ilmu ini bisa hilang keberkahannya itu di saat kita itu melihat keaiban guru kita. Nah, makanya kita jauhkan sejauh-jauhnya, jangan sampai menyangka nang kada baik lawan perguruan kita. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau apabila hendak berjumpa kepada guru sini Imam Malik, di tengah perjalanan beliau selalu bersedekah, selalu mengeluarkan harta beliau. Setelah beliau bersedekah, berdoa kepada Allah, ya Allah dengan berkat sedekah ini tolong tutupi akan keaiban guru-guru ulun. Jangan sampai ulun melihat keaiban guru ulun di mata ulun dan di hati ulun. Ada di saat kita melihat keaiban guru tadi, nah disitulah Allah cabut keberkahan daripada ilmu-ilmu kita. Nah, kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad, nah beliau berangkat mengendarai seekor binatang yang bernama burak. Nah, burak ini adalah binatang yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada himar, keledai. Dan bentuknya itu seperti bagal. Bagal ini binatang perkawinan antara kuda lawan keledai. Kemudian himar ini atau burak ini dikatakan adalah binatang yang istimewa, yang Allah jemput, yang malaikat Jibril jemput daripada taman-taman surga. Di taman surga itu dikatakan ada sejumlah 40.000 ekor burak yang didiamkan di taman-taman surga. Dan ketika Jibril menjemput burak tersebut, dikatakan Jibril bingung, nah mana kira-kira yang diambil negasan Rasulullah yang paling baik buraknya. Dan semua burak-burak tersebut dikatakan dahinya itu bertuliskan nama Muhammad. Semua dahi-dahinya bertulis nama Muhammad. Dan ketika itu ujar burak, nah mana kira-kira yang aku ambil? Dilihat oleh si Jibril. Setelah itu Jibril melihat di pojok taman surga itu ada seekor burak yang sedang menangis. Burak tersebut sedang meratap menangis kesedihan. Kemudian didekatilah oleh Jibril, ditanya oleh Jibril, wahai burak, apa gerangan yang membuat engkau menangis wahai burak? Ujar burak mengatakan, wahai Jibril, aku sudah lawas hendak berjumpa lawan Nabi Muhammad. Dahiku ini bertulisan lawas, bertulisan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad di pintu-pintu surga bertuliskan nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di tiang-tiang surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku ujar burak tahu pinandu aja lawan Allah tuh nang mana. Cuman lawan Nabi Muhammad kada suah bertamu lagi. Aku ini rindu benar hendak berjumpa lawan Nabi Muhammad, hendak benar bertamuan lawan Nabi Muhammad. Nah, jadi burak aja seekor binatang yang martabatnya itu lebih rendah daripada manusia, itu merindukan Nabi Muhammad, merindukan daripada sosok seorang Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah ini, hendaknya kita itu merindukan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya pun rindu lawan kita. Nabi Muhammad itu luar biasa rindunya kepada kita umat Sayyidin. Bahkan Nabi Muhammad itu sering mengucapkan di hadapan para sahabat, ujar Nabi istaktu, ujar Nabi lah, aku rindu kepada ila ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasihku, ujar Nabi. Kemudian kata sahabat mengatakan, apa nahnu nuhibbuka, apakah kami ini kekasih pian wahai Rasulullah, bukankah kami ini kekasih pian? Ujar Nabi Muhammad mengatakan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Nang kurindukan ini Nabi Muhammad adalah kekasih-kekasihku. Kemudian sahabat bertakun, siapakah kekasih-kekasih pian tersebut wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah mengatakan,
kekasihku itu adalah orang yang datang setelah aku, orang yang hidup di luar daripada zaman aku hidup, ujar Nabi, dan mereka belum pernah melihat kepadaku, tapi mereka beriman kepadaku. Nah, jadi orang yang dirindukan oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi itu adalah kita yang jauh hidup zaman dengan Rasulullah, kita beriman lawan Nabi, padahal kita kada suah melihat lawan Nabi. Nah, jadi Nabi kita Muhammad rindu kepada kita umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai umat Rasulullah ini cinta rindu lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu burak tersebut dijemput, dibawa oleh malaikat Jibril berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad menunggangilah burak tersebut, berangkatlah Nabi Muhammad mengendarai burak tersebut. Nah, di tengah perjalanan Nabi kita Muhammad singgah di beberapa tempat. Yang pertama Nabi Muhammad singgah adalah di sebuah pohon ataupun di Baitul Lahmi, di tempat di mana dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bethlehem atau Baitul Lahmi, sebuah pohon kurma yang dahulunya bersandar Nabi Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Disitulah Nabi kita Muhammad turun di tempat itu dan kemudian mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Berangkat lagi Nabi kita Muhammad singgah lagi di sebuah tempat, di sebuah bukit, namanya bukit tempat Nabi Musa alaihissalam. Beliau bermunajat kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad sembahyang 2 rakaat. Nah, berangkat lagi Nabi kita Muhammad singgah lagi di sebuah tempat yang bernama Taibah. Taibah ini adalah dahulunya Taibah, sekarang Madinah. Ujar Jibril mengatakan ini adalah tempat di mana engkau nanti akan berhijrah ke tempat ini, kata Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad setiap singgah di tempat itu, Nabi Muhammad melaksanakan sembahyang sunat 2 rakaat di tempat itu. Nah, ini dalil bahwasanya kita itu boleh tabarruk, boleh kita itu mengambil berkah daripada orang-orang saleh, mengambil berkah daripada orang-orang para aulia Allah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad ini pun beliau tabarruk, mengambil berkah daripada bekas Nabi Musa bermunajat kepada Allah, tempat Nabi Isa dilahirkan, tempat di mana akan Nabi Muhammad hijrah di tempat tersebut. Ini semuanya dalil daripada boleh kita itu bertabarruk atau mengambil berkah. Jadi jangan kita dengarkan orang-orang yang mengatakan kada boleh mengambil berkah, kada boleh mengambil berkah daripada tempat-tempat yang disucikan, kada boleh mencium nisan kuburan, kada boleh berziarah ke kubur, syirik. Macam-macam orang-orang Wahabi itu, orang-orang yang mengatakan, mengatasnamakan sebagai salafi itu, mereka mengatakan kada boleh tabarruk. Nah, padahal zaman dulu itu sahabat-sahabat itu mereka tabarruk luar biasa lawan Rasulullah. Bahkan tabarruknya mereka sahabat itu melebihi daripada tabarruk kita. Ada sahabat yang mereka itu mengambil daripada keringat Rasulullah, tabarruk dengan keringat Rasulullah, disapuakan ke baju-baju mereka, dijadikan parfum. Ada yang mengambil berkah daripada liur ataupun dahaknya Rasulullah. Ada yang mengambil berkah daripada air keringat Rasulullah, mengambil berkah air kencing Rasulullah, mengambil berkah darah bekam Rasulullah. Macam-macam para sahabat. Itu semuanya bagian daripada tabarruknya para sahabat. Ada juga sahabat yang mengambil berkah daripada baju Rasulullah, kemudian direndam dalam sebuah air, kemudian banyak daripada rendaman tersebut diminum oleh sahabat. Banyak para sahabat itu mengambil berkah daripada bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengambil berkah daripada rambut Rasulullah, macam-macam. Jadi boleh kita itu mengambil berkah daripada orang-orang saleh. Nah, kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau singgahlah di Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, di tempat itulah Nabi kita Muhammad sembahyang mengimami daripada imam sembahyang yang mana makmumnya tersebut adalah rohnya para nabi-nabi dan rasul. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad menaiki lapisan-lapisan langit. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua berjumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Idris, langit keempat berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa Nabi Musa, langit ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad naik ke Sidratil Muntaha. Nah, di Sidratil Muntaha disinilah malaikat Jibril berundur kada sanggup melewati daripada batas Sidratil Muntaha. Ya, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, seandainya ulun melangkah satu langkah melewati Sidratil Muntaha ini, maka tubuh ulun terbakar wahai Rasulullah, ujar Jibril.
Padahal Jibril ini makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya. Tapi cahaya yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad di Sidratil Muntaha ini lebih besar cahayanya, melebihi daripada cahayanya Jibril alaihissalam. Itu hanya bisa dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad naik ke mustawa, kemudian beliau mendengar goresan daripada kalam takdir-takdir manusia, dan setelah itu sampailah Nabi kita Muhammad ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Allah, melihat dengan mata kepala beliau dalam keadaan terjaga akan zatnya Allah nang wajibal wujud, nang laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, jadi hanya Nabi kita Muhammad saja yang diberikan Allah kesempatan kemuliaan melihat langsung dengan mata kepala akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Nabi kita Muhammad kadang sanggupnya. Nabi Musa meminta di Bukit Tursina melihat zatnya Allah. Ujar Allah mengatakan lantarani, ika Musa kada sanggup melihat zatnya aku. Tapi Nabi Musa ini orang yang bergelar kalimullah, selalu mendesak agar melihat zatnya Allah. Ujar Nabi Musa mengatakan apa? Hari ini perlihatkan ulun wahai Allah zat pian. Ujar Allah kada sanggup wahai Musa. Nah, karena Nabi Musa ini selalu mendesak melihat zatnya Allah, ujar Allah mengatakan apa? Pandur ilal jabal, pandanglah wahai Musa ke gunung. Tuna lihati gunung itu, jangan Allah mengatakan apabila gunungnya kada berubah, gunungnya kada hancur, maka ikam akan melihat zatnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala Allah bertajalli di gunung, maka gunung tersebut meledak, gunungnya hancur. Akhirnya Nabi Musa ketika itu pingsan, dan setelah beliau bangun daripada pingsan beliau, minta ampun kepada Allah. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ulun minta ampun atas sesuatu yang ulun meminta, yang ulun kada sanggup menyandang daripada permintaan tersebut. Itu permintaan Nabi Musa kada diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hanya Nabi kita Muhammad yang diberikan Allah kemuliaan yang luar biasa. Nah, setelah itu Nabi kita Muhammad beliau pulang daripada perjalanan Isra-nya beliau, sampailah ke bumi dan akhirnya berjumpa dengan umat-umat beliau. Nah, di saat beliau turun ke bumi tersebut, banyak umat-umat Islam itu nang mereka itu ada nang percaya, bahkan bertambah kuat keimanan mereka. Orang yang bertambah kuat keimanan mereka itu adalah diwakili, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq ini dikatakan sahabat yang bergelar As-Siddiq itu karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, beliau selalu membenarkan. Ujar orang kafir mengatakan, ujar Abu Jahal, wahai Abu Bakar, wahai Abu Quhafah, ikam percayalah lawan Muhammad yang mengatakan berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bulik di malam itu juga. Ujar Abu Bakar mengatakan apabila bujur yang mengucapkan itu Nabi Muhammad, aku percaya. Ujar Abu Bakar bahkan lebih jauh daripada itu pun aku percaya, kata Abu Bakar, asalkan yang mengucapkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada juga kelompok manusia yang mereka itu yang tadinya beriman kepada Nabi Muhammad menjadi murtad, menjadi membatalkan imannya, keluar daripada Islam karena mereka menganggap ucapan Nabi Muhammad ini adalah dusta yang luar biasa. Akhirnya mereka murtad kepada Nabi Muhammad. Dan ada lagi kelompok yang ketiga adalah mereka itu yang tadinya kafir kepada Nabi Muhammad bertambah kafir. Yang tadinya kada percaya lawan Nabi Muhammad bertambah kafir lawan Nabi Muhammad. Ini kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang keempat ada lagi mereka itu percaya kada juga, ada percaya kada juga, cuma meletakkan kepala tangan mereka itu di kepala sini, bingung bujurkah aja Nabi Muhammad diucap nang itu. Yang diucapkan Nabi Muhammad itu bakar ramput kah, jujur kah? Jadi mereka ini dikatakan beriman kada juga, bahasa kita nih kada beriman kada juga, cuman bingung. Nah, kita itu biasanya apabila mandak tangan di kepala ini kan bingung nih, kemana aku nih tolak begini aja berjalan kemana aja. Nah, itu orang-orang nang kelompok nang keempat bingung, mereka itu percaya antara percaya lawan kada. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau setelah datang daripada Isra dan Mi'raj tersebut, beliau mewajibkan kepada umat-umat beliau akan sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu. Nah, inilah yang menjadi oleh-olehnya Nabi kita Muhammad daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya beliau. Ujar ulama mengatakan apabila kita sembahyang 5 waktu, maka kita itu hakikatnya adalah melakukan Isra. Hakikatnya kita itu adalah memuliakan, menghargai daripada oleh-olehnya Rasulullah.
Setiap kita melakukan salat 5 waktu, maka di saat itulah kita sudah melakukan yang namanya Isra atau Mi'raj. Oleh karenanya dikatakan sebagian dalam riwayat ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Bunyi kalimatnya itu adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Karena di saat dia sedang sembahyang itu dia melakukan mi'raj ataupun naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan berataan apa yang Allah sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita seberataan, dan mudah-mudahan kita berataan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himung kepada kita seberataan, dan mudah-mudahan berataan Allah meridhai apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berataan apa yang Allah sampaikan malam hari ini menjadi keberkahan kepada kita seberataan, dan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa man husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tabarrukana ya Allah min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tabarrukana ya Allah min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la faqiran illa aghnaytah wa la 'aduwan illa ghalabtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya haujuranna ya ghib tawassalna ilaka bil habib taqdi hajatina ya Allah wal muslimin qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.